saya mohon, saya ibunya, mohon saya dianggap ibunya dia, gitu. Sama Nadia. Jangan soal harta bala itu untuk duniawi, tapi akhirat nanti di telapak kaki ibu. Nggak tahan saya. Oh, darah saya yang ke orang lain. Saya gila diri. Itu kayak apa? Ya, nyawa taruhannya juga. Bulan hari ini? Sebulan nggak nyampe. Sebulan nyampe. Ini? Oh iya. Tanggal 15 Juni kan awal chat. 15 Juni, sekarang 17 Juni. Ya. Sebulan lebih 2 hari. Chat itu melalui orang gitu ya, Dek? Iya. Melalui orang, 15 Juni. Terus ketemunya kapan? Tanggal 17 Juni. Langsung meminta izin untuk... Di 15 Juni itu Iki menyuruh Nadia untuk sholat tahajud, duha, sama-sama berdoa istiqoroh, sama-sama minta petunjuk dari Allah. Kalau memang itu yang terbaik, Allah akan percepat. Untuk awal mungkin sulit ya, karena karena tadi dia public figure, tahu kayak gimananya. Jadi di situ kayak ya Allah, jika emang dia yang terbaik buat Nadia, dekatkan, jika enggak ya jauhkan. Dan Iki pun bilang jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih untuk dapetin dia gitu. Terus dia bilang juga, katanya coba sholat istikharah, sholat tahajud, sholat duha, sama Senin Kamis coba deh itu rutin. Cobain deh itu. Ada tuh keyakinan tapi masih banyak keraguannya karena masih campur aduk ya, ini tuh bener gak sih, ini tuh bener gak sih. Tapi tetap aja dia lakuin, doa terus. Alhamdulillah ketika dia datang ke Cianjur Selatan, alhamdulillah 100% yakin dan keluarga pun menerima dengan baik. Lagi ujian. Baru kemarin sih. Kemarin baru di Bandung. Ini baru nyampe dari Bandung di rumah. Balik mau balik? Dia 2 minggu ujian katanya. Ada asrama kampus. Tapi tergantung dia juga. Kemarin Iki sih nitipin ke saudaranya. Ada saudaranya juga yang sana merhatiin. Dan Iki juga minta tolong sama saudara Iki yang ada di sana, Umi sama Abu, nanti tolong diliatin gitu. Apa sih Kak, karena memang kan lagi kebetulan itu kan ujian juga kuliah gitu, biar menyelesaikan dulu aja. Belum, biasa aja sih, masih biasa aja karena memang udah tahu kan sebelumnya bahwasanya dia belum. Cuman karena dia pemahamannya agamanya tuh lewat ta'aruf, lewat apa, jadi begitu datang tuh baru saya mau ngomong, mau mangap, maksudnya harus kenal dulu, harus apa dulu. Dia udah sebentar mah, dengerin dulu. Wah, dibacain hadis ini udah kelar, gue baru mau mangap lagi, tapi Kak dia bacain lagi hadisnya. Terus saudari ini, terus gue bilang gini, ini mah namanya bukan minta izin. Namanya tuh kalau kayak gitu tuh apa ya? Pokoknya minta direstuin gitu kan. Jadi ya udahlah, saya bilang kalau sebagai orang tua mah mama cuman bisa doain, mama restuin, nggak mau dengar nanti berapa bulan kemudian, mah ternyata ini, nggak mau dengar nanti berapa bulan kemudian, mah ternyata ini, nggak. Apa namanya? Allah Akbar. Ini Kiki belum izin sama itu manajer. Allah Akbar. Kakak pamit ya. Dadah. Dalam waktu dekat ini pengennya ngajak dia juga pulang kampung, karena kebetulan juga kan sebagian kakak dan Papa Iki sendiri kan belum tahu Nadia ya, atau belum mengenal, karena proses kita juga lumayan singkat untuk melangsungkan pernikahan dari pertama ketemu. Jadi banyak yang mungkin belum kenal juga keluarga, mungkin sekilas kenal tapi tidak terlalu dekat karena memang belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi pengen ketemu bapak sama keluarga yang ada di kampung, kakak-kakak juga masih banyak di kampung belum. Ngelihatnya sih bukan tengil, tapi memang kalau bahasa Medan tuh lasa. Lasa tuh artinya petakilan, pecicilan ya? Sama, kita sama. Pecicilan banget. Gimana? Nah, jadi Nadia kalau misalkan petakilannya depan suami aja gitu, nggak depan umum. Jadi kalau misalkan kita di kamar, kita bercanda-bercanda bareng aja gitu. Maksudnya kalau misalkan kayak
tumis-tumis gitu, masih belajar sih. Ya? Kebetulan kan ada mamanya Iki tuh tiap pagi, jadi Nadia belajar gitu sebelum dia pulang ke Medan. Belum tahu sih, belum ada ngabarin juga karena kan kebiasaan dia juga sering itu ya sama temannya gitu, karena mungkin juga udah baru juga hangat-hangat menikah gitu kan, udah gitu juga dia masih lanjut beraktivitas yang seperti biasa, jadi belum terasa sih kayaknya, tapi tetap berkomunikasi aja sih yang baik kak. Enggak, masih ada mama, masih ada kakak, jadi masih santai. Sekarang ya deket karena kan ya passionnya sama, udah gitu juga udah sering main bareng juga, sering ngobrol ya deket, sering lah pokoknya ngobrol-ngobrol sih. Udah sering main dan sering ngobrol ya, nyambung aja sih gitu lah ya. Enggak, karena emang waktu itu kita benar baru ketemu terus ngobrol, nyambung ya deket, jadi sering ngobrol aja nggak tiap hari juga, mungkin terus sekali kita ngobrol-ngobrol, telepon, main bareng ya itu. Tapi caring banget, udah gitu pemikirannya dewasa, pastinya ngebimbing aku juga dalam hal bermusik karena dia udah lebih berwawasan, lebih berpengalaman, jadi dia itu sih caring, ibaratnya udah kayak ya teman dekat banget sih, ya gitu. Dia juga itu, dia baik banget, jenius juga dalam hal bermusik gitu kan, karena aku waktu itu udah pernah main juga ke rumahnya Dul, Dul juga udah pernah main ke rumah aku, dan sering juga aku ketemu sama Bunda, sering ngobrol-ngobrol juga ya, sama sih kayak Dul juga, kita sering ngobrol dan Bunda juga sering ngasih masukan aku dalam bermusik, dalam bernyanyi juga, terus ceritain tentang Dul. Bunda suka bercanda juga kalau misalkan sama Papi, terus ya ngobrol-ngobrolin ya, namanya juga orang tua, namanya juga sering bercanda-bercanda gitu. Kalau misalkan aku lagi ngobrol, lagi berdua sama Dul, tiba-tiba Bunda dateng atau nggak Papi dateng, ngecohin gitu, ya, namanya bercanda-bercanda doang. Udah kasih lampu hijau berarti ya? Tapi Ya, enggak ya? ya gitu deh. Kalau Papi itu sebenarnya welcome aja siapapun yang deket sama aku, asalkan membawa positif, asalkan aku juga nyaman, aku juga senang. Tapi senang-senang aja, asalkan aku bahagia sama seseorang, pasti Papi juga ikut support, ikut bahagia. Jadi waktu dulu udah lama banget di dalam satu video YouTube pernah kan ketemu sama Om Sule juga. Udah gitu Om Sule sama Papi kayak bercanda-bercanda gitu, gimana kalau kita kenalin nih Iki sama Caca, terus kayak dijodoh-jodohin deh, kita besanan gini-gini. Nah kemarin itu sempet akhirnya baru pertama kali aku ketemu, baru pertama kali, udah waktu lama banget aku ketemu lagi, karena tuh kemarin ada salah satu YouTube channel yang ngundang aku, ngundang Iki, ngundang anaknya Om Andre, anaknya Tante Nunung, itu untuk bikin satu konten gitu. Dan saat itu juga akhirnya Om Sule bikin video ceritanya ngenalin Iki ke aku dan bercanda-canda, dijodoh-jodohin. Dan ternyata juga banyak netizen yang emang pengen ngeliat kita dikenalin gitu ya, karena itu juga jadi ya kenalan ya, sebenarnya karena bercanda-bercandaan bapak-bapak doang sih kalau sama Iki. Sama Dul ya? Ya karena aku udah lebih kenal duluan, jadi lebih nyambung aja. Lebih nyaman? Hah? Iya. Ya gitu deh. Sampai nanti kita nggak tahu. Berarti mau ya? Mau lah, pastinya mau. Kalau sama Dul itu suka kadang-kadang bikin lagu spontan gitu. Ceritanya aku bikin lagu tentang dia tentang aku. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang sih baru kayak dikit-dikit doang, kayak lagi main-main piano iseng, habis itu kita nyanyi-nyanyi, bikin lagu. Tapi kalau serius kayak gitu sih belum ada. Sekarang kalau misalkan digabungin nih lagu-lagu yang udah kita nyanyiin spontan itu mungkin udah banyak banget, udah sealbum mungkin jadi. Sebenarnya udah banyak banget tapi belum diseriusin aja. Dia bilangnya itu jangan cepat puas sama hasilnya. Intinya enjoy the process, karena prosesnya ini yang lebih penting dalam bermusik. Untuk improve ke depannya kita harus memahami proses, dan itu aja sih intinya ya, jangan cepat puas sama hasil. Dan kalau misalkan hasilnya nanti kurang
kurang kesampaian dengan target kita ya jangan sedih, karena pastinya nanti akan ada waktunya di mana kita akan lebih puas daripada aku mah rahasia semua biar aku aja yang tahu. Komen aku soal dia lah teman-teman, udahlah. Saya nggak mungkin mengcounter omongan dia lah. Cuma juga lah kan saya kan selalu bilang saya akan budayakan sikap mengalah. Saya rasa sikap mengalah itu adalah sikap yang dimana kita akan aman dari segala mara bahaya. Karena kita biarkan saja orang dalam posisi menang, tapi pada dasarnya biar masyarakat aja yang bisa nilai ya sudah selesai lah, main lagi. Tapi saya nggak ada counter omongan apa-apa sih tentang pernyataan dia itu. Percuma juga teman-teman, kita bantah, nanti kalau dia udah terpojokan, udah terjepit, udah nggak tahu lagi kanan kiri salah, depan belakang salah, dia pakai lembaga lagi buat saya kan, nggak ada untungnya juga. Nah itu biar masyarakat aja lah bisa nilai kalau jadi saya apa yang saya rasakan lah kira-kira. Padahal maksud saya kan ingin menutupi yang jelek-jelek jadi baik. Dia sedang ada masalah ya saya coba masih kasih dukungan. Sampai saya kirim lawyer saya Denny Lubis, partnernya untuk datang ke Polres Medan itu supaya dia ada pendamping lah, supaya dia tuh nggak sendiri. Itu maksud tujuan aku. Tapi kan rupanya semua air susu dibahas dengan air tuba. Jadi saya pikir yang nggak perlu juga air tuba dibahas juga dengan air tuba kan. Biarkan aja lah Tuhan nanti yang menggerak. Itu juga aku juga apapun yang dia katakan mungkin di depan media ini kan udah banyak nih ya, sampai aduh saya juga geleng-geleng deh. Saya nggak akan mengcounter omongan dia benar atau enggak. Saya cuma bisa menyampaikan, nyampein. Percuma juga kalau saya bersikap ingin membuktikan fakta gitu, karena pasti ketika dia udah posisi terjepit nggak bisa kemana-mana, salah, dapat bulian lagi nanti kan, teman-teman media juga makin mendesak dia lagi, makin yang nggak bener. Tapi gerah sama saya nih, karena dia sudah nggak punya power, dia pakai suatu lembaga untuk bekuk saya, nggak ada untungnya juga di saya. Alah, saya lebih ingin ingin hidup lebih tentram aja. Saya mencintai diri saya sendiri. Sebenarnya kalau saya mau bongkar itu secara fakta, saya orangnya kalau di media tuh nggak pernah bohong. Nah, kadang-kadang kejujuran saya ini menjadi sisi ketakutan dari para artis. Gitu. Saya ngomong apa adanya, tapi untuk kali ini saya nggak mau ngomong apa-apa deh. Karena kan kalau saya ngomong apa adanya, yang ada ntar saya bolak-balik Polda lagi. Karena berhubung saya tuh nggak pernah kekurangan wanita ya dalam hidup saya. Dari hari Senin sampai hari Minggu mah gonta-ganti, jadi nggak perlu pusing lah. Yang itu udah kelar, ya udah gue jalan lagi sama yang di PIK, gue jalan lagi sama yang di Mampang, ya bikin enjoy aja lah. Saya kan laki-laki single ya bukan single sih, duda gitu. Bebas lah memilih wanita mana yang saya mau. Bayangkan saja lah sebagai laki-laki gimana ya ketika dia terjadi masalah. Saya justru orang yang paling peduli lah sama dia ini. Ya, saya berpikir orang kalau masuk ke situ kan pasti kesepian. Kalau nggak ada pendamping tuh pasti hidupnya kan gak enak, dak-dikduk. Ya, saya kirimkan dia lawyer saya, Denny Lubis, dan stafnya untuk ke Medan. Karena berhubung Denny Lubis orang Medan. Kantornya tuh ada di Medan. Ya, saya suruh Mas Roni datang ke Polres itu. Temuin dia. Ya, upaya itu udah saya lakukan. Tapi kalau dibalas dengan air tuba ya saya cuma bisa bersabar ya. Karena kan ini bukan pengalaman yang pertama kalinya ya. Ini udah yang kedua kalinya nih saya diginiin. Jadi saya rasa ini bukan suatu pengalaman yang baru. Ya doakan aja lah orang-orang yang telah zolim ya, kita serahkan aja sama yang di atas supaya Tuhan. Saya dari dulu paling enek yang namanya pacaran tuh settingan. Enek banget. Banyak artis lain bikin konten deket comblangin lah ina itu. Cuman cari viewer 2 juta, 3 juta, 6 juta. Saya enggak. Saya orangnya kalau udah deket sama perempuan itu pasti bukan settingan. Tapi kalau dianggap settingan ya saya kembalikan lagi kepada masyarakat, nilai tinggal nilai sendiri aja lah. Ya itu kan mungkin di channel dia kemakan viewernya, ya monggo aja sih. Nggak ada menampik selama itu tidak melanggar hukum, ya monggo aja. Selama dua-duanya mau dibikin settingan gitu ya serah-serah aja. Tapi kalau saya pribadi nggak kemakan sih kalau untuk aku gitu, karena ntar ketika kita punya hubungan serius sama orang tuh jadi nggak bisa terbaca kan. Dan sedangkan saya orangnya nggak mau banget, gue dibayar gede aja nggak mau buat nyeting, mau nanti jadi brand image. Karena kalau udah sekali ketahuan lu settingan sama orang A,
Selebihnya ntar lu dianggap settingan, males. Pernah ditawarin gitu bang? Banyak, sering, sampai ada harga-harganya. Berapa paling tinggi, Chris? Tinggi bro? Kayak gue udah pernah ngomong soal itu deh. Belum. Ada lah sampai ratusan juta, ada sampai ke titik yang dimana kalau gua dibawa ke acara award, red carpet, wah itu yang paling tinggi tuh. Tuh ya, jadi dia ada apa? Dibagi 3 bagian. Mau eksesnya di medsos, itu yang paling murahnya lah ceritanya nih, paling murah, paling bawah ya. Atau naik levelnya lagi digandeng ke TV, itu kan kayak acara talk show. Yang paling tingginya itu adalah acara award, kayak apapun itulah. Tapi gue selalu nggak mau, ya gue lebih baik sendiri, kayak memang gue jomblo ya gue sendiri. Berarti gue yang nggak tahu ya, sampai antri katanya itu sudah gitu. Ditukar dengan identitas gitu ya. Ya itu salah satu bentuk momen, kan ini kita tuh lagi melewati sebuah sejarah ya, sejarah dunia, yaitu ini tentang COVID-19 dan lain-lain. Sejarah juga di Indonesia merayakan ulang tahun Indonesia itu berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Kayak misal Paskibraka aja biasanya 68 orang, tahun ini khusus hanya 8 orang saja. Yang bertugas justru hanya 6, 2 cadangan seperti itu. Nah mungkin momen itu juga digunakan untuk oleh Bank Indonesia, dan 75 juga angka cantik gitu, jadi 75.000. Nah gue nggak dapet, gue taunya baru hari ini, mungkin udah habis. Apa limited ya? Limited, dan nanti ada gelombang kedua itu di bulan Oktober. Nah sendiri ada keinginan juga untuk nukar mungkin? Pengen sih, tapi ditukarnya dengan nilai yang sama kan? Betul. Oh ya udah, kalau jual beli uang itu kalau saya tuh yakinnya nggak boleh, tapi kalau 75 ditukar 75 itu oke, nggak apa-apa. Pengen sih gue, pengen mudah-mudahan ada jatah lah buat gue. Tapi udah ngeliat desainnya belum, Lihat di Instagram, gimana, bagus ada angka 75 gitu kan, bagus. Apalagi gue kan lahir tahun 75, ya gitu. Jadi tahun ini juga gue merasa istimewa, karena kan Indonesia mereka tahun 45, tahun ini ada 75. Nah, gue lahir tahun 75, sekarang 45 tahun, jadi mirip 75, 45, 45, 75 gitu. Kalau dapat duit itu mau dipakai apa mau disimpan? Disimpan lah, nggak semuanya, kecuali udah kepepet. Nah kalau yang itu nggak boleh tahu, nggak boleh jual beli uang. Kalau ditukar boleh, tapi kalau jual beli uang, kalau buat saya sih nggak boleh gitu. Mungkin karena limitednya banget ya, tapi ya kayak uang kuno dulu juga kan, nilainya berapa dijualnya jadi berapa gitu. Itu karena keantikan dan kelangkaan, jadi semakin langka ya nilainya semakin tinggi. Tapi kalau sampai dijual dengan harga tinggi itu enggak lah, jangan lah. Jadi itu ini aja, jadi gue bantuin temen gue mindahin ikannya dari satu kolam ke kolam lain, karena kolamnya besar, hanya kita pakai alat diving. Nah pas lagi alat diving itu terus kita ingat ini bentar lagi Agustusan, ya udah ada bendera merah putih, terus gue menyelam dengan diving pakai alat selam gitu, terus dengan ikan koinya gitu. Yang lucunya gitu, pas ketika gue bawa bendera merah putih, tiba-tiba ikan koi yang warnanya merah putih nyamperin di tengah-tengah, bagus banget. Terus gue bawa keliling kolam juga itu merah putihnya. Pas diedit ternyata keren banget, saking kerennya alhamdulillah ada seorang pelukis juga langsung melukis gue dengan bawa bendera di dalam air itu. Kata dia seneng ngelihatnya karena menunjukkan katanya kerja keras semuanya untuk tetap Indonesia bisa berkibar gitu. Nih gue liatin nih lukisannya, tapi belum nyampe ke gue sih, akan dikirim ke gue nih kayak gini nih. Tuh ini katanya gue ya, emang ini diambil dari video yang gue upload itu. Jadi dari adegan yang di awalnya tuh ya itu pas gue berenang, kan gue nggak bisa berenang ya, tapi gue bisa menyelam. Gitu. Jadi dia terenyuh juga katanya, dan teman-teman gue yang lain juga yang ikutan di project ini juga, seneng ya kok bisa bagus gitu katanya. Gak tahu ya, gak tahu, saya juga jarang ketemu dan mereka. Tapi akan dekat mau juga. Vaksin atau mau lesti? Vaksin gimana vaksin? Vaksin. Gak tahu, antar gue kayak Anji lagi ngomong. Tapi kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Ini new normalnya itu ya, kita menjadi new normal ya, sesuatu yang aneh tapi mudah-mudahan berakhir lah. Walaupun gak berakhir, misal kita pertahanan tubuh kita juga imunnya semakin tebal. Jadi kayak dulu deh, flu Spanyol itu kan dulu juga menewaskan jutaan manusia, tapi merubah sikap
manusia itu sendiri yang biasanya meludah sembarangan biasa zaman dulu, tapi ketika ada flu Spanyol itu hanya ada larangan keras. Nah sekarang juga seperti itu, salaman, rangkulan, cipika-cipiki itu menjadi sesuatu yang aneh sekarang karena memang sudah ada terjadi sebuah perubahan. Jadi kita itu semuanya sedang melewati sebuah sejarah dunia. Gitu. Okay. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.